Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Kapal hidup itu melambat hingga berhenti, terbang keluar dari alam semesta yang gelap dan kembali ke alam semesta yang sebenarnya. Lo Feng berdiri di ruang kendali kapal hidup dan menatap ke angkasa yang luas. Di bawah cahaya bintang besar, sebuah planet kehidupan berwarna hijau memancarkan ria energi kehidupan yang kuat. Menurut informasi dari perusahaan alam semesta virtual, sarangnya ada di sini, dan setengah tahun yang lalu dia telah terhubung ke alam semesta virtual, sementara penandanya ada di sini. Lo Feng mengarutkan kening ke planet hijau itu. Alam semesta virtual tidak semuanya tahu. Mereka paling-paling hanya bisa memberikan informasi sebanyak yang mereka bisa dapatkan. Lo Feng, keluarkan aku. Suara Babata bergema di benaknya. Lo Feng mengeluarkan Babata dari cincin dunia miliknya. Ia mengenakan baju besi hitam dan wajahnya ditutupi topeng, memperlihatkan mata merah seperti kristal darah. Ini adalah Babata dengan jantung evolusi. Penghasilan Lo Feng dalam perang di wilayah luar sangatlah besar. Oleh karena itu, ia membeli satu untuk Babata yang memungkinkannya berlatih dan berevolusi. Aku ingin melihat Solopu mati, Babata menggertakkan giginya. Baiklah, tapi kamu harus tetap di sisiku, kata Lo Feng. Mengapa kamu tidak langsung masuk? Tanya Babata dengan cemas. Biar aku periksa lokasi yang akurat sebelum bergerak. Lo Feng menggunakan pemindai besarnya untuk menyapu seluruh planet. Babata tercengang. Lo Feng, aku kehilangan kendali. Sangat jarang bagi AI yang hidup untuk kehilangan kendali. Ini berarti emosi telah mempengaruhi penilaianmu. Lo Feng tertawa. Itu hal yang baik. Musuh ditemukan di planet ini, dan dari hasil pemindaiku, dia seharusnya terluka parah, kata Lo Feng. Pemindai besarnya cukup canggih untuk menghindari deteksi Kaisar Tangan Iblis. Medan bintang di sekitar planet ini adalah tempat terlarang di negara semesta Gulun. Beberapa keluarga super di negara semesta tahu bahwa ruang ini diambil oleh makhluk andain yang kuat, dan karena makhluk ini tidak memiliki terlalu banyak ambisi, maka hanya menempati 9 galaksi di dalam medan bintang ini. Tidak ada yang berani mengganggunya. Kaisar Iblis sedang dalam suasana hati yang buruk akhir-akhir ini. Berhati-hatilah untuk tidak membuatnya marah atau kalian akan kehilangan nyawa kalian, seorang andain berkata kepada sekelompok staf wanita. Lebih dari 800 wanita mengangkat piring mereka dan masuk ke dalam istana. Semakin dalam mereka masuk, semakin gemetar mereka. Pada akhirnya mereka sampai di dalam aula. Ketika hanya separuh kelompok yang masuk, mereka mendengar suara dingin. Tekanan tak berbentuk menyebar kemana-mana. Atap istana langsung terkoyak. Siluet abu-abu melesat ke langit. Siluet emas melayang di sana, menendang siluet abu-abu. Tendangan yang dipenuhi hukum membuat siluet abu-abu itu langsung memuntahkan darah. Makhluk andain yang berlutut di dalam istana terkejut melihat pemandangan itu. Pria berbaju emas itu bisa berteleportasi. Sudah tamatlah riwayat Tuan. Kaisar Tangan Iblis melayang di udara, menatap pria berbaju emas dan membungkuk hormat. Salam Tuan, jika kamu bisa teleportasi, seharusnya menjadi Kaisar Puncak. Bagaimana aku menyinggungmu? Tolong beritahu aku. Lo Feng menatapnya, suaranya menggelegar. Kamu benar-benar mengerti formalitas. Karena kamu bisa teleportasi, itu artinya aku tidak bisa melarikan diri sama sekali. Bahkan jika aku berada di puncak kekuatanku, itu masih jauh dari kekuatanmu. Terlebih lagi, aku terluka parah sekarang. Dengan kekuatanku yang hilang, kamu bisa dapat mudah menghabisiku. Dia tampak sangat hormat. Tolong jelaskan bagaimana aku menyinggungmu. Lo Feng menatapnya.
Tidak ada gunanya berjuang. Aku katakan padamu, kamu pasti akan mati. Mata Kaisar Tangan Iblis tampak ketakutan. Tepat saat dia hendak berbicara, Lo Feng sudah muncul di hadapannya sambil memegang duri. Ini adalah duri tanaman merambat awan berlapis racun Feimo. Lo Feng menggunakannya untuk menusuk. Tubuh Kaisar Iblis terkikis oleh racun. Setelah itu dia hancur, hanya menyisakan armor dan cincin dunia yang jatuh sebelum disapu oleh siluet hitam. Siluet hitam berhenti di samping Lo Feng. Itu adalah Babata. Tuan, apakah kamu lihat ini? Kaisar Tangan Iblis sudah mati. Dulu kamu mempercayakan warisan itu kepadaku. Aku sendiri tidak berani memberitahu Lo Feng siapa musuhmu. Aku tidak pernah menyangka bisa membalas dendam. Melawan Lo Feng, dia sangat lemah, gumam Babata. Lo Feng telah sepenuhnya mematikan semua suara di sekitar mereka dengan energi rohnya. Pemindai mininya juga mengganggu semua sinyal. Lo Feng melakukan semua ini sambil dengan sabar menunggu Babata pulih. Babata melepaskan emosinya yang terpendam selama puluhan ribu tahun. Rasa sakit karena kematian tuannya, sensasi karena membalas dendam, dan kenangan dari masa lalu yang tak terhitung jumlahnya. Lo Feng, aku sudah baik-baik saja sekarang. Babata menatapnya. Terima kasih banyak. Lo Feng berkata, aku berutang budi pada Huyanbo, dan aku bahkan pernah memberi penghormatan kepadanya sebagai guruku sebelumnya. Ini yang harus kulakukan. Dengan pikirannya, Lo Feng mengembalikan Babata ke cincin dunia miliknya. Dengan inti evolusi, Babata kini mirip dengan ras robot. Mudah bagi mereka untuk mencapai penguasa sektor, namun mencapai Anda ini sangatlah sulit. Lo Feng menatap orang-orang yang gemetar tak terhitung jumlahnya di bawah yang berlutut di hadapannya. Dia berteleportasi dan meninggalkan bintang Tangan Iblis. Di sebuah bintang yang jauh, ada sebuah siluet yang sedang duduk bersila. Benar-benar ada seorang prajurit yang menghabisiku. Suara penuh kebencian terdengar. Siluet ini adalah Kaisar Tangan Iblis, yaitu Solopu. Dia sekuat itu, tetapi dia masih menyembunyikan identitasnya. Dia mungkin saja dikirim oleh Lo Feng. Aku sudah menduga sejak lama bahwa hari ini mungkin akan tiba. Solopu bergumam pelan. Saat itu Lo Feng sangat luar biasa selama pertempuran jenius, diserap ke dalam perusahaan alam semesta virtual. Bahkan sejak saat itu, Kaisar Tangan Iblis telah mengamatinya. Dia curiga bahwa Lo Feng telah mendapatkan warisan Huyanbo. Ketika aku menghabisi Huyanbo waktu itu, aku menggunakan teknik jiwa untuk memastikan dia akan mati. Ditambah lagi, dia melarikan diri terlalu cepat ke alam semesta yang gelap. Sulit untuk mengejarnya. Dan karena harta karun itu, aku tidak dapat melanjutkannya. 50.000 tahun kemudian, Lo Feng tiba-tiba bangkit berkuasa. Seorang master mental seperti dia, dan dia bisa membeli bumi. Tanpa pertemuan khusus, bagaimana dia bisa membeli planet? Dan penampilannya sangat memukau selama pertempuran jenius. Saat itu, aku menduga dia terkait dengan Huyanbo. Namun dia telah berada di kota kekacauan primal untuk waktu yang lama. Aku tidak bisa melakukan apapun terhadapnya. Akhirnya, dia menjadi penguasa domain dan kembali ke negara Ganwu, dan kapal yang dia gunakan sebenarnya milik Huyanbo. Untungnya, aku tidak menaruh semua taruhanku di satu meja. Aku memotong sebagian tubuh abadiku, yang satu bagiannya memiliki 40% dan yang lainnya memiliki 60%. Aku meninggalkan tubuh yang lebih lemah untuk berpura-pura terluka parah. Prajurit berbaju besi emas, meskipun aku tidak tahu siapa dirimu, aku dapat menjamin bahwa kamu dikirim oleh Lo Feng. Selain dia, tidak ada orang lain. Lo Feng, aku mungkin tidak menang melawanmu sekarang, namun aku akan kembali. Aku pasti akan kembali ke wilayah manusia. Kaisar Tangan Iblis melolong, suaranya beriak di seluruh bintang. Waktu berlalu. Kapal serangga jahat itu terbang di dalam alam semesta yang gelap, mempertahankan kecepatan 80 kali kecepatan cahaya.
Di dalam ruang kendali, sebuah meja makan yang terbuat dari kristal memiliki total 12 prajurit super yang duduk mengelilinginya. Dan Lo Feng berada di singgasana utama. Besok kita akan tiba di wilayah rahasia. Sudah lebih dari 2 tahun, tetapi kita akhirnya tiba. Untuk mencapai tujuan bersulang, Lo Feng mengangkat gelasnya. Ke-12 prajurit itu mengecilkan tubuh mereka hingga seukuran manusia sambil mengangkat gelas mereka. Saat ini, Lo Feng masih belum tahu bahwa ia baru saja menghabisi sebagian dari kaisar tangan iblis lebih dari 2 tahun yang lalu. Tiba-tiba, riak energi dahsyat mengguncang dari luar. Alam semesta yang gelap di dalam wilayah manusia dianggap relatif aman. Hanya sedikit yang akan mencoba merampok orang lain di dalamnya. Ini terutama karena kendali manusia sangatlah kuat. Namun di luar itu, di alam semesta yang gelap di daerah terpencil ini, kejadian seperti itu biasa terjadi. Hanya beberapa andaing pejabat dan andaing biasa. Kaisar Jihong mengeluarkan energi dewanya dan menyapu musuh sambil tertawa. Kami sangat kesepian, kata Tian Chen. Setelah terbang selama lebih dari 2 tahun, meskipun kami menghadapi beberapa upaya, tidak seorang pun yang berani bergerak. Mereka juga tidak bodoh. Meskipun level kapal hidup tidak dapat dilihat dari luar, kami telah mempertahankan kecepatan 80 kali kecepatan cahaya. Siapapun yang mampu melakukan itu, bahkan sebagian besar kaisar tidak memiliki kapal seperti itu. Jadi, apakah mereka berani? Semua prajurit tertawa. Lo Feng juga ikut tertawa. Butuh banyak pembunuhan dan perbudakan untuk mendapatkan kapal ini, yang merupakan kapal tercepat di antara semua kapalnya. Kecepatan maksimum dari kapal planet Yunmo adalah 50 kali kecepatan cahaya, sedangkan yang ini 80 kali kecepatan cahaya. Jangan terburu-buru. Saat kita sampai di wilayah rahasia, kita akan bertarung, kata Lo Feng. Bintang neraka es, aku sudah sampai. Lo Feng berdiri di ruang kendali sambil menatap keluar. Dia telah melakukan perjalanan alam semesta langsung ke wilayah luar bintang neraka es. Meskipun makhluk agung itu telah memberinya koordinat yang tepat, namun karena wilayahnya sangatlah luas, bahkan para kesatria tidak akan begitu berani untuk langsung masuk ke wilayah inti. Tentu saja, Lo Feng juga tidak berani melakukannya. Menurut data, tingkat bahaya wilayah bunga hitam relatif rendah. Namun wilayah bintang neraka es ini sangat berbahaya. Ujian dari makhluk agung, sungguh tidak peduli dengan kelangsungan hidupku, pikir Lo Feng. Sebagai salah satu makhluk terhebat di alam semesta, tidak aneh jika ia melatih murid-muridnya seperti itu. Lo Feng mengaktifkan pemindai besar dan mininya yang memungkinkan kapal hidup itu menuju bintang neraka es. Dia tidak berani berteleportasi karena seluruh wilayah itu hanya berdiameter 2,1 tahun cahaya. Hanya satu teleportasi saja bisa membawanya langsung ke bahaya. Kapal hidup itu terbang dengan kecepatan di bawah cahaya selama lebih dari 3 bulan. Lo Feng memejamkan matanya dan duduk bersila di dalam ruang kendali. Peringatan, serangan akan segera terjadi. Sebuah AI melaporkan 2 serangan dahsyat menerjang kapal. Kapal itu hanya berguncang sedikit dan dengan mudah menahan serangan tadi. Pertahanannya lebih dari 100 kali lebih kuat daripada kapal planet Yunmo. Dan seluruh kapal itu dipenuhi dengan bentuk kehidupan khusus, yaitu pohon Nuibeka. Sama seperti kapal logam yang menyatu dengan bentuk kehidupan logam, kapal hidup juga dapat menyatu dengan bentuk kehidupan khusus yang memungkinkannya untuk berevolusi. Lo Feng menggertakkan giginya setelah diserang. Dia segera teleportasi dan terbang keluar dari kapal. Lo Feng yang berbaju besi dan bersayap perak berdiri di samping kapal dan menatap jauh. Di kejauhan, dia bisa melihat galaksi hijau dan ungu yang membentang di angkasa. Galaksi ini tebalnya lebih dari 300 juta kilometer dan dalamnya lebih dari 100 juta kilometer. Lo Feng melihat sekeliling dengan waspada, lalu menatap dengan marah ke arah 2 siluet yang muncul dari sungai bintang. Manusia,
Apakah kamu pikir kami tidak bisa mendeteksimu dengan pemindai yang mengganggu sinyal? Riak-riak dari terbang dengan kecepatan di bawah kecepatan cahaya. Mudah bagi kami untuk mendeteksinya. Namun kapalmu tidak buruk. Ia mampu menahan serangan dari kami. Kedua prajurit ini memiliki ekor ikan dan ditutupi sisi hitam dengan lapisan cahaya hijau di sekeliling mereka. Saat mereka berteriak, Lo Fang dengan mudah mengenali mereka sebagai ras Etuo. Mereka ahli dalam air dan sungai bintang ini dipenuhi dengan tetesan air yang sangat dingin. Kedua prajurit itu saling mengejek, ingin memancing Lo Fang masuk. Mereka berdua telah tinggal di sungai bintang selama puluhan ribu tahun dan mereka tahu banyak area berbahaya. Selama Lo Fang menyerbu masuk dengan kemampuan alami dan baju besi mereka, ditambah pengetahuan mereka tentang area sekitar, mereka yakin mereka bisa menghabisi manusia ini. Dua bola hitam muncul di telapak tangan kiri Lo Fang. Mereka dengan cepat membentuk dua sinar cahaya melesat menuju sungai bintang. Bola-bola ini adalah bintang yang tersegel dan masing-masing bola itu sangat berat, jauh lebih berat daripada bintang sungguhan. Tidak peduli seberapa tinggi kepadatan air sungai bintang, bagaimana bisa dibandingkan dengan bintang-bintang yang tersegel. Kedua prajurit Etuo dengan cepat menyerbu ke sungai bintang. Namun kedua bola hitam itu sangat cepat. Kedua prajurit Etuo hanya bisa merasakan kekuatan luar biasa dari dua bola hitam itu yang menghantam senjata mereka dan menusuk tubuh mereka. Lo Fang menggunakan energi rohnya untuk membimbing bola hitam dan harta dari kedua pejabat itu kembali kepadanya. Dua bajingan sombong. Lo Fang menggelengkan kepalanya. Mereka berdua bersembunyi di dalam air dengan pemahaman dan keahlian mereka, ditambah kecepatan mereka. Bahkan Kaisar pun tidak dapat menghadapi mereka. Jika mereka tahu nama Kaisar Sungai Pedang, ceritanya akan berbeda. Lo Fang berkata, menggunakan sayap sawo untuk mengendalikan ruang angkasa, aku akan sangat cepat dan dampaknya pada ruang angkasa akan diminimalkan dan aku bisa terbang lebih lambat. Dia menyimpan kapal hidup itu dan mulai terbang sendiri, berakselerasi secara bertahap hingga 100.000 km per detik. Dengan sayap sawo, aliran energinya jauh lebih lancar. Pemindai mini menutupi sepenuhnya. Di sepanjang jalan, ada mayat-mayat beku yang mengambang santai. Saat seseorang masuk lebih dalam lagi, mereka dapat menemukan sabuk bintang yang berbahaya. Lo Fang berdiri di angkasa. Di sampingnya, gunung-gunung es melayang. Di depannya ada aliran air berwarna-warni, hampir seperti sabuk yang berputar di sekitar area inti bintang neraka es. Air itu mengeluarkan energi dingin yang mengerikan. Lo Fang berada jauh namun dia masih bisa merasakannya. Papan logam hitam. Lo Fang merasakan panggilan kuat darinya. Itu dia. Dia memusatkan pandangannya pada satu bintang tertentu. Itu datang dari sana. Koordinat yang diberikan makhluk agung itu benar. Papan logam hitam itu ada di sana. Misi yang diberikannya kepadaku sangatlah sederhana, yaitu memasuki bintang neraka es, mengambil papan logam dan pergi. Namun, setiap bintang mewakili jenis bentuk kehidupan khusus, pikir Lo Fang. Bentuk-bentuk kehidupan khusus yang hidup di dalam setiap bintang neraka es diberi nama Doku oleh ras-ras lain di alam semesta. Doku adalah makhluk hidup yang terbentuk dari suhu dingin yang ekstrim. Mereka tampak seperti iblis dan sangat murni. Meskipun murni, mereka sangat haus darah karena menghabisi adalah permainan bagi mereka dan mereka tidak merasakan kejahatan. Tepat saat Lo Fang selesai mengamati situasi dan merenungkannya, tiba-tiba sebuah siluet samar melesat keluar dari ruang luas di depannya. Suara renyah yang dipenuhi energi dingin menembus ruang dan menyebar kemana-mana. Lo Fang menatap. Di kejauhan tiga siluet melesat keluar. Satu berwarna ungu dan dua berwarna hijau. Sebagai bentuk kehidupan khusus, mereka tidak memiliki perbedaan jenis kelamin. Penampilan luar ungu ini mewakili perbedaan tingkat bakat mereka. Warna ungu lebih langka,
warna hijau lebih banyak jumlahnya. Udara dingin di sekitar Doku Ungu dapat dengan mudah membekukan jiwa, dan udara hijau dapat membekukan tubuh. Ketiganya tertawa dan bersorak kegirangan. Kecepatan mereka luar biasa, dengan mudah mencapai kecepatan cahaya dan melakukan perjalanan ke seluruh alam semesta. Lo Feng mengamati dengan seksama. Itu perjalanan alam semesta. 3 Doku sebelumnya, mereka lebih lemah. Mereka seharusnya setingkat penguasa sektor, namun kekuatan mereka mirip dengan makhluk undying biasa, dan mereka dapat dengan mudah melakukan perjalanan alam semesta untuk kembali ke sarang mereka. Di dalam cincin dunianya, Lo Feng yang berpakaian hitam atau tubuh Musa, dia berdiri. Ke-12 prajurit membungkuk hormat. Tian Chen, Lo Feng menoleh. Kamu punya beberapa undying pejabat di bawahmu. Panggil mereka. Semakin gesit semakin baik, kata Lo Feng. Tian Chen dan Cimang sama-sama dalam ahli jiwa. Keduanya memiliki sekelompok budak di bawah mereka. Mereka mungkin memiliki sedikit budak kaisar, tetapi ada banyak undying pejabat. Ya, Tian Chen melambaikan tangannya, dan di sampingnya muncul makhluk bengkok kecil setinggi 1,1 meter. Makhluk itu dipenuhi sisik hitam dan matanya berwarna hijau giok. Ini adalah monyet cangkang iblis dari ras iblis. Mulai sekarang kamu akan mendengarkan perintah tuanku. Tian Chen menunjuk Lo Feng. Patuhlah sepenuhnya padanya. Perintahnya padamu sama dengan perintahku. Ya, jawab monyet itu. Lo Feng yang berpakaian hitam menatap pejabat itu. Apakah kamu punya pemindai kecil dan besar? Tidak, jawabnya. Ini adalah perangkat penghubung alam semesta virtual. Perangkat anonim. Lo Feng melemparkan sebuah gelang. Buat mereka berdua mengenalimu. Monyet itu sangat gembira. Dengarkan baik-baik perintah Lo Feng. Ketika kamu pergi beberapa saat lagi, kamu akan berakselerasi pada kecepatan cahaya dan melakukan perjalanan di alam semesta. Di alam semesta yang gelap, kamu akan mencapai koordinat ini dan kembali ke alam semesta yang sebenarnya. Saat kamu muncul, kamu seharusnya berada 16 juta kilometer jauhnya dari bintang neraka es ini. Ingat, kamu perlu mengaktifkan pemindai mini dan menyembunyikan jejakmu agar tidak terdeteksi. Lalu kamu akan menyelinap ke bintang yang paling dekat denganmu dan mencari papan logam hitam. Seperti ini bentuknya. Lo Feng menjelaskan papan logam itu kepadanya. Ia juga menjelaskan apa yang harus dilakukan setelah menemukannya. Monyet itu tidak merasa ragu sama sekali. Kecepatan monyet itu meningkat menjadi seberkas cahaya di angkasa dengan cepat mencapai kecepatan cahaya. Semoga keberuntungannya baik. Biarkan budak ini membawakan papan logam itu kepadaku, pikir Lo Feng. Jika dia tidak bisa, setidaknya aku akan mendapatkan beberapa informasi tentang daerah itu. Memasuki daerah itu terlalu berbahaya. Lo Feng tidak akan memasukinya sendiri secara membabi buta. 16 juta kilometer jauhnya dari bintang neraka es, ruang angkasa beriak, dan si monyet muncul. Sangat sepi mengikuti Tuan selama bertahun-tahun tanpa melakukan apapun. Akhirnya ada sesuatu yang bisa dilakukan. Sebenarnya tempat apa ini sepertinya berbahaya. Monyet itu mengamati area itu dengan hati-hati, menggunakan kesadarannya untuk terhubung ke alam semesta virtual, mengirimkan semua yang dilihatnya kepada Lo Feng. 2 sinar cahaya melesat keluar. 2 Doku penguasa sektor muncul, dan kedua Doku ini mengobrol dan tertawa. Meskipun pandangan mereka telah melewati monyet itu, dengan pemindai yang menghalanginya, dia benar-benar tersembunyi. Monyet itu dengan hati-hati mulai terbang ke bintang neraka es. Oke guys, sampai sini dulu videonya. Sebelum Mimin tutup, apa ya? Aduh, jadi lupakan. Sungguh membagongkan. Terima kasih.